Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Nah, di sini terdapat ciri-ciri cerpen, contoh cerpen, struktur cerpen, dan cara menulis cerpen. Nah, yang pertama yaitu definisi cerpen. Cerita pendek atau yang lebih dikenal dengan cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Tokoh dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Nah, selanjutnya yaitu contoh cerpen. Nah, di sini terdapat sebuah contoh cerpen. Nah, di sini saya akan membacakan paragraf pertamanya. Selimutku sedikit terbuka pagi itu. Perlahan udara dingin nan menusuk menyentuh pori-pori kulit kakiku. Jelas, aku memilih tidur lagi pagi itu. Jam dinding pun samar-samar. Kulihat masih pukul 03.00. Namun dari luar sana, sesekali ku dengar bunyi pintu berdecit. Bunyinya tak segan, seperti menganggap itu rumah sendiri. Bukan maling pasti. Aku dengarkan seksama kelanjutan bunyi yang akan terdengar. Nah, itu merupakan paragraf pertama dari sebuah cerpen. Nah, untuk kelanjutan dari cerpennya, kalian bisa membacanya pada layar kalian masing-masing.
Nah, selanjutnya yaitu cara menulis cerpen. Nah, yang pertama yaitu kalian harus menentukan paragraf pertama yang menarik. Selanjutnya yaitu gali suasana yang lebih hidup. Ketiga yaitu membuat kalimat yang efektif. Yang keempat yaitu selalu fokus ke arah cerita. Yang kelima, sentuhkan akhir. Yang keenam yaitu menyunting. Dan yang ketujuh yaitu judul yang memikat. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang kedua, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. Yang keempat, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya, karena mengangkat masalah tunggal atau sarinya saja. Yang kelima yaitu habis dibaca sekali duduk dan hanya mengisahkan sesuatu yang berarti bagi pelakunya saja. Yang keenam yaitu tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Yang ketujuh, penggunaan kata-katanya sangat ekonomis dan mudah dikenal masyarakat. Yang kedelapan, sanggup meninggalkan kesan mendalam dan mampu meninggalkan efek pada perasaan pembaca. Yang kesembilan, mencitrakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Yang kesepuluh, beralur tunggal dan lurus. Yang terakhir yaitu penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Nah, selanjutnya yaitu struktur cerpen. Yang pertama yaitu abstrak, tidak berwujud. Yang kedua yaitu orientasi, pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, dan kecenderungan. Yang ketiga yaitu komplikasi, kerumitan. Yang keempat yaitu resolusi, putusan atau bulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat. Yang kelima yaitu evaluasi atau penilaian. Yang keenam yaitu koda atau penutup atau bagian akhir dalam sebuah cerpen. Nah, tugas kalian di sini yaitu mengamati sebuah cerpen atau mengamati cerpen yang terdapat pada video ini. Kemudian, nilai-nilai kehidupan apa saja yang terdapat dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud nilai moral, nilai sosial, dan nilai pendidikan. Dan yang terakhir, apakah nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen tersebut dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Dan berikan contohnya.